Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada hukum mat, pembagian yang kedua mat far'i, pada pembagian yang ketiga mat arid lisukun. Kemarin kita sudah belajar mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Kami berharap ustadz dan ustadzah mampu mengajarkannya kepada anak-anak. Di kesempatan kali ini kita masuk pada mata arid lisukun. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita hafalkan dan kita kuasai materi mata arid lisukun. Yang kedua, kita mampu mengajarkan kepada anak dan memahamkan kepada anak. Yang ketiga, kita mampu memberikan pertanyaan serta bisa mengajarkan cara menjawab pertanyaan kepada anak. Jadi tiga tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah menghafalkan dan menguasai materi. Ustadz dan ustadzah kita akan hafalkan bersama materi mata arid lisukun. Silakan bisa disimak baik-baik. Mat arid lisukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Contohnya, hisabin, waqafnya hisab. Sadiqina, waqafnya sadiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Saya ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah untuk komentar mata arid lisukun. Silakan Ustaz dan Ustazah bisa simak dan bisa dihafalkan di rumah. Mata arid lisukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Contohnya, hisabin, waqafnya hisab. Sadiqina, waqafnya sadiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Baik Ustaz dan Ustazah, silakan nanti dihafalkan komentarnya, kemudian silakan dipahami tentang mata arid lisukun. Tujuan yang kedua Ustaz dan Ustazah, kita mampu mengajarkan kepada anak serta memahamkan kepada anak perihal materi mata arid lisukun secara mudah sesuai dengan komentar yang dihafal anak. Tidak perlu menggunakan penjelasan yang rumit, tidak perlu menggunakan penjelasan di luar materi yang sudah kita ajarkan. Kita ajarkan secara sederhana saja kepada anak-anak kita. Oke, Ustaz dan Ustazah, begini contohnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mat apa tadi? Mat arid lisukun. Apa itu mat arid lisukun anak-anak? Mat arid lisukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya berapa anak-anak? Boleh 1, 2, atau 3 alif. Oke, secara gampangnya anak-anak yuk semuanya lihat ke depan pada contoh ayat yang ada di depan. Oke, perhatikan. Hisabin, waqafnya hisab. 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 Perhatikan sab. Perhatikan pada ayat ini yang satu lingkar ini. Sab. Oke. Mat arid lisukun tadi apa anak-anak? Mat arid lisukun ialah mat. Mana mat di sini? Nah, perhatikan Ustaz dan Ustazah, pastikan anak-anak paham tentang mat. Jangan sampai kita menghafalkan komentar ya, tapi tidak paham. Contoh, kita tanya kepada anak-anak apa itu mat, anak tidak tahu, maka ini adalah problem ya. Jadi masalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak mat arid lisukun, sedangkan anak saja mat saja tidak tahu. Maka kita pastikan anak tahu, oh mat itu adalah fathah diikuti alif Ustadz, itu di situ ada. Ketika kita tanya, mana matnya anak-anak? Itu Ustadz, yang sa, dibaca panjang. Fathah diikuti alif, oke bagus. Mat arid lisukun tadi apa? Mat. Mana matnya? Ini Ustadz, fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif, mat bukan? Mat. Bertemu apa? Huruf hidup. Maka Ustadz dan Ustadz pastikan anak-anak paham yang dimaksud dengan huruf hidup itu apa. Jangan sampai anak tidak paham apa maksud huruf hidup. Ya, huruf hidup adalah huruf yang berharokat. Ya, ba, bi, bu, ban, bin, bun kalau di sini ya. Atau berharokat fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain itu adalah huruf hidup. Jadi huruf hidup adalah huruf yang berharokat. Kita pastikan kepada anak-anak paham apa itu huruf hidup. Oke, sekali lagi ya anak-anak ya. Perhatikan, tadi apa mat arid lisukun anak-anak? Mat, mana matnya di sini? Itu Ustadz. Fathah diikuti alif itu. Ah, bagus. Bertemu apa? Huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Itu Ustadz.
Apa huruf hidupnya? Bin. Oh, bagus. Bertemu apa anak-anak? Bertemu huruf hidup. Dibaca apa? Dibaca wakof. Ya, dibaca apa anak-anak? Wakof. Mana wakofnya? Ini Ustadz. Oke. Dari situ kita bisa mengetahui anak itu paham. Kalau anak sudah bisa mengurai, oh ini fathah diikuti alif adalah mat. Bertemu huruf hidup, oh huruf hidupnya itu bin. Oh kemudian dibaca wakof ini wakofnya. Kemudian baru kita jelaskan anak-anak ya mat alif disukun yaitu mat bertemu huruf hidup dibaca wakof ya itu disebut sebagai mat arid lis sukun. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Atau bisa dibaca juga satu ayunan, dua ayunan, atau tiga ayunan. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kita tanyakan. Sampai anak-anak betul-betul paham. Coba sekali lagi ya, perhatikan pada ayat di bawahnya. Sodiqina. Satu lagi. Sodiqin. Sodiqin. Qin. Qin. Oke anak-anak perhatikan. Ada hukum bacaan apa? Mat arid lisukun Ustadz. Mengapa? Coba perhatikan anak-anak. Kenapa kok disebut mat arid lisukun? Kita pastikan anak-anak paham. Oh karena mat. Mana matnya? Itu Ustadz. Mana? Qi, qi itu Ustaz, kasrah bertemu ya sukun. Nah, bagus. Matnya adalah kasrah bertemu ya sukun. Bertemu apa anak-anak? Bertemu huruf hidup. Apa huruf hidupnya anak-anak di sini? Nah, bagus. Dibaca apa? Dibaca wakof. Berarti kalau ada mat bertemu huruf hidup dibaca wakof, hukumnya namanya apa anak-anak? Mat arid disukun Ustaz. Kita pastikan anak tahu. Berapa panjangnya anak-anak? Boleh satu, boleh dua, boleh tiga Ustadz. Nah ini cara memahamkan kepada anak secara mudah. Langsung saja kita ajarkan pada contoh ayat. Begitu Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi cara apa tujuan kita yang kedua adalah mengajarkan dan memahamkan kepada anak materi mat arid disukun. Yang ketiga Ustadz dan Ustadzah, silakan diperhatikan ya. Yang ketiga, guru mampu memberikan pertanyaan dan mampu mengajarkan bagaimana cara memberi pertanyaan. Langsung saja saya contohkan, anak-anak yang dirahmati Allah, perhatikan ke depan. Ustadz akan ajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan. Sebelumnya Ustadz dan Ustadzah pada materi lisukun, pertanyaannya ada 4 ya. Yang pertama ada hukum bacaan apa, yang kedua mengapa, yang ketiga hurufnya ada berapa, ya maaf, yang ketiga berapa panjangnya, yang keempat apa itu mat'arid lisukun. Ada 4 pertanyaan yang harus kita berikan kepada anak setidaknya. Kemudian anak wajib dan harus mampu menjawabnya dengan terampil dan cepat. Nah, ini apa namanya yang harus kita perhatikan Ustaz dan Ustazah. Oke, baik Ustaz dan Ustazah. Saya contohkan bagaimana cara mengajarkan anak untuk paham atau anak bisa menjawab pertanyaan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat ke depan. Ustaz akan ajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan pada hukum mat arid lisukun. Perhatikan. Hisab, hisab. Perhatikan anak-anak ya. Sab, sab, sab. Ada hukum bacaan apa? Silakan didengarkan dulu anak-anak, tidak perlu dijawab. Biar Ustadz yang menjawab, kalian cukup mendengarkan. Ada hukum bacaan apa? Mat arid lisukun. Mengapa? Karena mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Berapa panjangnya? Boleh satu, dua, atau tiga alif. Apa itu mat arid lisukun? Mat arid lisukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Contohnya hisabin, wakafnya hisab. Sadiqina, wakafnya sadiqin. Khaliduna, wakafnya khalidun. Begitu Ustaz dan Ustazah ya. Jadi begitu cara mengajarkan komentar kepada anak. Cara menjawab komentar kepada anak. Sekali lagi anak-anak, Ustaz contohkan ya, Ustaz contohkan anak-anak silakan jawab. Coba Ustaz akan berikan pertanyaan, silakan anak-anak yang menjawab. Coba
Shadiqin. Shadiqin. Qin. Qin. Ada hukum bacaan apa? Mad arid disukun. Mengapa? Karena usahakan anak-anak mampu mengurai ayat. Jangan hanya terpaku dengan komentar. Tapi anak-anak betul-betul paham ketika melihat ayat ini. Oh ini karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Nah itu yang kita harapkan. Jadi anak mampu mengurai ayat. Bukan hanya sekedar hafal komentar saja. Itu satu sadang ya. Sekali lagi anak-anak coba. Mengapa? Karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Berapa panjangnya? Boleh satu, dua, atau tiga alif. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Contohnya hisabin, waqafnya hisab. Shadiqina, waqafnya shadiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Begitu ustadzah-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti ustadzah-ustadzah bisa belajar cara memberikan pertanyaan serta belajar bagaimana cara eh, mengajarkan cara menjawab pertanyaan kepada anak. Ustadzah-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita eh, pelajari untuk kesempatan kali ini. Silakan nanti setelah ustadz-ustadzah mengajarkan ini, jangan lupa untuk senantiasa melatih anak di sini. Ya, kalau ini hanya contoh yang anak pasti paham, ya. Tapi kita harus ajarkan langsung kepada anak prakteknya ketika di ayat yang sesungguhnya. Begitu Ustadz dan Ustadzah ya, contoh. Oke anak-anak, silakan semuanya lihat ke bawah. Ya, pada ayat yang ada di bawah. Perhatikan, Ustadz akan baca, kemudian nanti anak-anak silahkan menjawab pertanyaan yang Ustadz berikan. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَات مَات. Ada hukum bacaan apa? Mad arid lisukun. Mengapa? Karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Berapa panjangnya? Boleh satu, dua, atau tiga alif. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Contohnya hisabin, waqafnya hisab. Sadiqina, waqafnya sadiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Begitu ustaz dan ustazah cara eh, mengurai ayat pada ayat yang sebenarnya. Sekarang satu lagi Ustaz dan Ustazah, silakan panjenengan yang mengurai ya. Silakan panjenengan yang mengurai. Saya akan berikan pertanyaan. Mustaqim. Mustaqim. Qim. Qim. Ada hukum bacaan apa? Mengapa? Berapa panjangnya? Apa itu mad arid lisukun? Baik Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian cara mengajar pada hukum mad arid lisukun. Silakan dihafalkan dan dikuasai materi sehingganya panjenengan tidak kesulitan dalam mengajarkan kepada anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.